bertekun dalam kesetiaan. Sekali lagi 1, 2, 3, bertekun dalam kesetiaan. Amsal 19 ayat 22a kita baca bersama-sama. Amsal 19 ayat 22 kita baca bersama-sama. Dengan suara yang keras, apa kata firman Tuhan saudara? 1, sudah siap semuanya? Siap, katakan amin. Amsal 19 ayat 22, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amin. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong, kata firman Tuhan. Tetapi yang kita mau bahas hari ini adalah sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Jadi firman Tuhan mencari orang yang setia, saudara. Ada banyak orang, kata Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi rupanya saudara, langka orang yang setia ini, saudara. Orang yang berbaik hati banyak, orang yang bisa memberi banyak, orang yang bisa menolong banyak, orang yang bisa berbagi banyak, orang yang bisa menyatakan cintanya kepada orang lain banyak. Tetapi siapakah orang yang setia? Siapakah yang menemukannya? Apa pengertian ini, saudara? Ada banyak orang yang berbaik hati, tetapi orang yang setia itu langka. Apalagi di dalam keadaan akhir zaman ini, saudara, begitu sangat langka lagi, saudara. Orang-orang mau mencari sesuatu yang hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Kalau dia sudah tidak suka, tinggalkan. Kalau dia tidak mendapatkan apa-apa, tinggalkan. Kalau dia dalam keadaan yang tidak rasanya baik bagi dia, tinggalkan. Kalau dia tidak rasanya, mendapatkan sesuatu yang timbal balik, tinggalkan. Ada orang-orang yang hanya banyak memikirkan kepentingan, apa yang bisa dia dapatkan, tetapi mengabaikan kesetiaan, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang setia inilah yang dicari oleh Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Jadi pertanyaannya, apakah saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang setia? Apakah kita orang yang setia? Pernahkah saudara merenungkan perkara itu, saudara? Mempertanyakan itu, apakah saya seorang yang setia? Setia kepada pasangan, setia kepada apa yang dipercayakan, setia kepada gereja Tuhan, setia terutama kepada Tuhan. Saudara, ada berapa banyak dosa yang kita perbuat akibat ketidaksetiaan, saudara. Ada orang-orang yang hari-hari ini berselingkuh, katanya itu hal yang biasa. Bermain-main di luar sana, biasa. Berbuat cabul, berbuat jahat, berbuat najis, meninggalkan sebuah ikatan komitmen, integritas pernikahannya ditinggalkan, dan orang-orang menganggap itu biasa. Kalau masuk media, apes. Ada banyak orang tidak lagi berpegang pada komitmen, pada kesetiaan, saudara. Tetapi firman Tuhan mencari sebuah kesetiaan, berpegang teguh pada sebuah komitmen, integritas sebagai seorang anak Tuhan. Itulah yang hari-hari ini dibutuhkan, saudara, dalam keadaan zaman yang sekarang ini, saudara. Kesetiaan yang sangat dicari hari-hari ini. Ada langka banyak sekali. Tapi kita semua adalah orang-orang yang mau setia. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, saya membaca kamus besar bahasa Indonesia, saudara. Kata setia, nah ini dia. Kata setia itu artinya berpegang teguh, itu setia. Kata setia berarti dia berpegang pada janji, pada komitmen, pada pendirian yang sudah dia ambil. Itu kata pengertian setia dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dia berpegang teguh. Apalagi kata pengertian setia. Setia berarti adalah taat atau patuh. Patuh. Bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap mengerjakannya. Itulah setia. Dia taat, dia patuh, dia teguh berpegang, saudara. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Itulah setia. Yang ketiga, kata setia dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tetap dan teguh hati.
Apapun yang terjadi, saya tidak akan berpindah hati. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mundur. Saya akan terus maju. Itulah setia. Apakah kita adalah orang-orang yang setia sampai hari ini? Dan mengambil keputusan untuk tetap setia, saudara? Jadi kesetiaan adalah keteguhan hati untuk tetap taat. Keteguhan hati untuk tetap berpegang pada komitmen dan ikatan perjanjian. Bukankah kita sudah mengambil komitmen kita kepada Tuhan? Bukankah kita sudah mengambil perjanjian kita kepada Tuhan? Bahwa kita akan terus mengasihi Dia, kita akan terus menyembah Dia, kita akan terus melayani Dia, saudara. Nah, kesetiaan inilah yang hari-hari ini sedang diuji. Kata bertekun adalah mengerjakan sesuatu dengan rajin dan bersungguh hati. Itu bertekun. Jadi Allah mau bahwa hidup kita adalah hidup yang terus bertekun, terus setia, terus bertekun, terus setia kepada Dia. Pengertian bertekun dan kesetiaan berarti terus mengerjakan dengan rajin, mengerjakan dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan taat, dengan berpegang teguh pada komitmen dan ikatan perjanjian. Hari-hari ini kita melihat ada banyak orang, suami istri sudah tidak lagi rasanya cocok, tinggalkan. Coba perhatikan itu di film-film, di apa itu namanya? Di televisi, ya kan? Ya, meninggalkan semuanya. Iblis mau coba menanamkan di akhir zaman ini bahwa kesetiaan itu tidak penting. Kalau kau senang, gak apa-apa kau setia, kau terus di situ. Tapi kalau kau rasanya sedang sakit, tidak enak, rasanya ada masalah di tempat itu, tinggalkan, gak apa-apa. Jadi orang-orang sedang menghalalkan yang namanya perselingkuhan. Bukankah itu yang sedang terjadi, saudara? Ya, orang tua meninggalkan anak-anaknya, anak-anak tidak lagi menghormati orang tua, suami istri bercerai, pergi pindah ke sana, pergi kemari, saudaraku, melakukan segala sesuatu yang tidak lagi berpegang pada komitmen dan integritas, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi orang-orang yang terus bertekun dan terus setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita membaca Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 39. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 39. Kita baca yuk bersama-sama, saudara. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 39. Yang siap katakan amin. Ada di depan, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa sangat sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya, saudara. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Bisakah saudara memandang dengan bijaksana? Bisakah kita melihat bahwa apa semuanya adalah penggenapan firman Tuhan? Bahwa firman Tuhan berkata, aku segera datang. Bahwa semua apa yang terjadi dalam keadaan dunia ini, saudara, itu menandakan bahwa hari-hari ini semakin sesuatu yang sedang menguji iman kita, menguji kesetiaan kita, saudara. Perhatikan baik-baik. Saya mau beritahu, dengarkan. Halo,
keadaan dunia pada zaman pemerintahan manusia di bumi ini yang sekarang ini tidak akan pernah baik, percayalah kamu. Sampai Yesus datang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Baru disitulah ada damai, ada kebaikan, ada semua keindahan dan berkat Tuhan. Tapi dalam zaman pemerintahan dunia yang sekarang ini di mana kita hidup, saudara, jangan saudara berharap semuanya akan menjadi sesuatu yang baik. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasannya, kata firman Tuhan. Dan kita hidup di dalamnya, tetapi Allah berjanji bahwa Dialah yang menolong kita, menyertai kita, membantu kita dalam menghadapi segala sesuatu. Kita berjalan bersama dengan Dia di dalam kesetiaan. Hanya itulah yang Tuhan tunggu dan Tuhan cari dari kehidupan kita, saudara, sebagai anak Tuhan. Ada banyak orang hanya meminta berkat dan berkat dan berkat, tapi mengabaikan kesetiaan. Ada banyak orang meminta tolong dan tolong, Tuhan tolong saya, perhatikan saya, tetapi mengabaikan kesetiaan. Pada saat sepertinya Tuhan tidak tolong, dia lari dari Tuhan. Pada saat sepertinya Tuhan tidak membantu, sepertinya ya tanda kutip, saudaraku, ada banyak kan kejadian seperti itu. Kapan Tuhan sepertinya, ya kan? Dan kita ada banyak orang meninggalkan semua itu. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan keadaan pandemi hari-hari ini? Saudara, semua sedang teruji. Kita perlu waspada dalam keadaan seperti ini. Tapi kita tidak boleh tinggal dalam ketakutan. Kita tidak boleh menjadi gelisah, menjadi tidak terhubung dengan yang lain. Pemerintah sudah memaklumkan untuk kita semua melakukan protokol kesehatan 3M. Lakukan saja. Tapi jangan ketakutan, saudara. Akhirnya tidak mau ke gereja, tidak mau menyapa orang, halo. Tidak mau, saudara, ya, jadi penuh dengan ketakutan, jadi stres, saudara. Lakukan, waspada, tetapi jangan tinggal dalam ketakutan. Ketakutan akhirnya mengganggu kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, saudara, orang-orang jadi malas berdoa. Orang-orang terkungkung, saudara, tidak tahu bagaimana dia mengambil sebuah komitmen yang tetap berpegang teguh kepada Tuhan, saudara. Tidak lagi mengerjakan. Bukankah itu sedang terjadi hari-hari ini, saudara? Bukankah kita sedang ditekan, kita sedang dikurung di suatu tempat, saudara, untuk tidak bergerak sesuatu, saudara. Dan akhirnya banyak orang yang tidak lagi bergairah kepada Tuhan, meninggalkan apa yang Tuhan sudah perintahkan, saudara. Tidak setia lagi mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Tidak lagi berpaut hatinya kepada Tuhan. Sudah memaklumkan semua kejadian ini. Dan berpikir bahwa di tempat itu ada virus, tempat itu ada virus, di gereja ada virus. Akhirnya tidak pernah mau lagi datang kepada Tuhan, saudara. Berkumpul dalam waktu-waktu yang tepat, dalam jarak-jarak yang kita sudah atur, saudara. Dan orang-orang menjadi ketakutan. Dan semua akan teruji dalam sebuah kesetiaan. Bagaimana dengan hidup kita? Saya tidak berkata bahwa kita sembarangan, tidak. Seperti ini kita atur segala sesuatu, jangan kumpul kerumunan-kerumunan yang tidak pada tempatnya, saudara, lalu mengabaikan protokol kesehatan. Bukan, kita tidak boleh seperti itu. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan, tapi kita tidak boleh tinggal dalam ketakutan yang akhirnya menghancurkan kesetiaan kita. Bagaimana kehidupan doa, saudara? Apakah tetap setia? Adakah waktu untuk berdoa dan berpuasa? Adakah tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Atau kita sudah terbawa dalam situasi dunia ini? Firman Tuhan berkata bahwa jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kesetiaan kita itulah, di dalam kesetiaan kita, kita mendapatkan apa yang sudah Tuhan janjikan.
Amin saudara. Janji-janji Tuhan sepertinya, aduh, kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Kenapa seperti ini? Proses kesetiaan terus terjadi dalam hidup kita. Tetapi di dalam kesetiaan kita lah, maka janji-janji itu akan tergenapi. Saya percaya, saya tidak pernah ragu dengan apa yang Tuhan janjikan bagi gerejanya di tempat ini, bahwa Tuhan bekerja, kuasa mujizat Tuhan terjadi, penuaian raya yang besar terjadi. Saya tidak akan pernah mau meragukan itu saudara, walaupun situasi, kondisi dunia atau keadaan yang sedang menimpa kita hari-hari ini saudara, tidak akan pernah bisa menghalangi rencana Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Kita harus berpegang teguh dengan iman, kata firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Iman kita sangat erat dengan kesetiaan kita. Orang yang tidak lagi setia mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, berarti imannya sudah mundur. Jaga iman kita, jaga kesetiaan kita saudara. Karena ini terpenting. Hari-hari ini setiap pribadi akan teruji. Nanti kita akan berbicara ujian kesetiaan. Tetapi hari-hari ini saudara akan teruji semua, setiap pribadi. Pergumulan, masalah, tantangan, pandemi yang sedang kita hadapi seluruh dunia. Dan itu sedang menguji kesetiaan kita. Pada saat kita tetap setia, maka upah yang menantikan kita itu pasti Tuhan berikan. Amin saudara, percaya kepada Tuhan. Jangan mengundurkan diri. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Terus bertekun, terus setia, terus bertekun, terus setia. Terus lakukan apa yang Tuhan inginkan. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jangan tinggal dalam kemalasan saudara. Ini pembuktian apakah kita orang yang setia atau tidak. Ini pembuktian apakah kita orang yang terus beriman kepada Tuhan atau tidak. Apakah kita memaklumkan seperti ini lalu kita memaklumkan bahwa kita membiarkan diri kita jadi malas, jadi jauh dari Tuhan. Apakah pergumulan masalah menghilangkan kesetiaan kita dari Tuhan? Renungkanlah. Apakah kesetiaan kita akan luntur karena pergumulan hidup kita? Apakah cinta dan kesetiaan kepada pasangan kita jadi luntur karena dia sedang sakit mungkin, sedang dalam masalah, lalu kita meninggalkan? Tidak. Disitulah kita akan teruji apakah kita setia atau tidak. Dalam situasi seperti ini, disinilah ujian kesetiaan. Tetaplah kerjakan dengan setia saudara. Kerjakan bagian kita dengan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya yang besar itu dengan sempurna bagi kita. Amin saudara. Kadang-kadang kan kita mau berkat Tuhan tapi tidak mau setia, itu masalahnya. Kita sering sekali minta, Tuhan penuhi semua kebutuhanku Tuhan. Aku mau ini, aku sedang berdoa untuk ini dan itu. Tapi Tuhan izinkan masa-masa proses pembentukan. Sepertinya Tuhan gak dengar yang kita doakan. Sepertinya. Lalu banyak orang mulai mundur. Tidak mau lagi ke gereja. Orang berkomat kami. Kita lebih dengar apa kata orang dari apa kata firman Tuhan. Semua sedang dalam masa pergumulan yang sama. Tapi bagaimana kita meresponi dengan baik
supaya kita tetap berpaut kepada Tuhan. Itu terlebih penting. Amin, saudara. Ke sorga itu bertemu dengan Tuhan itu sendiri-sendiri. Tergantung komitmen kesetiaan kita kepada Dia. Nanti kalau kita terangkat, saudara, itu enggak bergandengan tangan, enggak. Itu sendiri-sendiri. Itulah sebabnya masing-masing pribadi harus menjaga iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi saudara tidak bisa menghindar dari proses seperti minggu lalu sudah disampaikan. Saudara dan saya tidak bisa menghindar dari pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Nggak bisa menghindar, saudara. Karena dunia ini memang seperti ini. Sampai Yesus datang nanti. Tetapi dalam keadaan seperti inilah Tuhan terus bekerja atas gereja, atas umatnya, atas jiwa-jiwa. Sehingga penuaian raya besar pun sedang terjadi, saudara. Saudara sudah dengar kan? Dalam keadaan dunia seperti ini, saudara. Ada banyak orang yang terus, yang dulu tidak peduli sama Tuhan, yang dulu tidak mengakui Yesus. Tapi sudah sekarang datang kepada Yesus. Ayat terakhir saya membacakan bagi kita, mari. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Kita baca yuk bersama-sama ayat terakhir ini di depan saudaraku. Dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin, saudara. Sekali lagi kita baca ayat kalimat yang terakhir dari kata hendaklah. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Kata engkau kita ganti dengan kata saya. Kata aku huruf besar kita ganti dengan Tuhan. Ya. Mu kita ganti ku. Oke? Siap, saudara? 1, 2, 3. Hendaklah saya setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadaku mahkota kehidupan. Sekali lagi 1, 2, 3. Hendaklah aku setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadaku mahkota kehidupan. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan jelas berbicara setia sampai mati. Tapi hari-hari ini banyak orang takut mati. Lebih takut mati daripada takut meninggalkan Tuhan. Berbuat dosa tidak takut. Berbohong tidak takut. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Ini yang harus kita minta, roh kesetiaan di akhir zaman ini. Amin, saudara. Minta Tuhan, penuhi aku dengan roh kesetiaan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena pada saat seseorang setia kepada Tuhan, pasti dia setia kepada orang lain. Pada saat seseorang setia kepada Tuhan, pasti dia setia kepada pasangannya. Pada saat seseorang setia kepada Tuhan, pasti dia setia kepada gereja Tuhan. Setia kepada Tuhan sampai mati. Amin, saudara. Saya pun akan teruji, saudara pun akan teruji, semua kita akan teruji dalam kesetiaan. Tetapi orang-orang yang setia, kata firman Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kepadanya mahkota kehidupan. Amin. Tuhan segera datang, amin. Datanglah ya Tuhan, kata firman Tuhan di Korintus. Jenuh ya hidup di dunia ini ya. Keadaan begini loh. Enak kan? Bukan ini tempat kita loh. Bukan bumi ini tempat kita. Keadaannya beginilah.
Sekelompok orang-orang tertentu sedang mengatur tatanan dunia ini. Sampai ada seorang akan duduk di situ, saudara. Seorang antikris yang akan memerintah dunia ini. Kita nggak akan enak di dunia ini. Bukan di sini tempat kita. Tetaplah setia kepada Tuhan, amin. Sampai Yesus datang menjemput kita, sampai kerajaan 1000 tahun. Sampai Tuhan membawa kita ke langit yang baru dan bumi yang baru. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Dunia ini akan berlalu. Jangan kejar dunia, kejar Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.